Kita akan meminta kepada pemerintah, dan saya sudah ngomong beberapa ini, untuk menstop, untuk menghentikan konstruksi baja jadi dari negara manapun. Katanya baja lebih mahal. Nah, akhirnya mau cepat, mau murah, mau efisien, jangan lupa strukturnya pakai konstruksi baja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini di depan saya ada Pak Nur Fuad. Beliau selaku Direktur of Commercial di Krakatau Posko. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Fuad. Ya, kebetulan sekali nih kita hari ini membahas tentang bagaimana ke depan bangunan ini menggunakan konstruksi baja. Karena seperti kita lihat kemarin, contohnya Pak Fuad, kita kemarin baru selesai itu bangun Istana Negara di Presiden. Nah, kebetulan di sampingnya juga ada bangunan hotel itu, dia menggunakan konstruksi baja dan luar biasa itu. Lebih cepat selesai karena saya juga selaku pemain konstruksi baja, ya, itu konstruksi baja itu 10:1. Jadi kalau beton 10 hari, kita baja 1 hari udah bisa langsung ya, bisa kita cor itu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya, mungkin kalau di lingkungan baja udah tahu ya kan. Saya Budi Hartawinata, saya Ketua Umum dari Indonesia Society Steel Construction, di mana asosiasi yang membawahi para rantai pasok konstruksi baja. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita ini selaku pelaku rantai pasok konstruksi baja Indonesia ini berjaya di negeri sendiri. Begitu Pak Fuad. Sebelumnya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kata siapa konstruksi baja kita ini lebih mahal, konstruksi baja jadi ya. Saya jamin bahwa konstruksi baja yang kita buat di Indonesia ini pasti lebih murah dari luar negeri kalau materialnya sama, tebalnya sama, ya kan. Nah, makanya pasti yakin kita bahwa dalam negeri lebih murah, karena dari segi manpower kita itu se-Asia Tenggara ini kita paling murah gitu. Nah, di hadapan saya teman-teman semua, bahwa Pak Nur Fuad tadi saya jelaskan bahwa beliau adalah Direktur Komersialnya Krakatau Posko. Jadi nanti solusi kita Pak Fuad untuk supaya murah konstruksi baja ini, karena sekarang ini banyak banjir sekali itu dari negara tetangga, itu adalah produk PEB, ya kan, dengan memakai baja 570. Nah, untuk itu kita bertanya nih sama Pak Fuad, karena kan ISSC ini udah menstate bahwa baja kita lebih murah Pak dari negara sebelah. Nah, untuk itu kita mau tahu dari Pak Fuad, Krakatau Posko ini memproduksi plat-plat jenis apa aja? Karena di welded beam sendiri itu saya lihat full pakai plat aja bikinnya. Nanti bikinnya welded beam di workshop kami. Silakan mungkin Pak Fuad. Terima kasih. Dengan Pak Krakatau Posko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Budi Hartawinata, teman-teman semua yang mungkin hadir atau mendengarkan acara sore hari ini. Ya. Ini tentunya merupakan kebanggaan untuk saya sebagai wakil dari Krakatau Posko, dan senang sekali pada kesempatan sore hari ini bisa ngobrol mengenai industri baja. Ya. Nah, ide mengenai penggunaan baja untuk konstruksi ini merupakan ide yang sangat baik ya. Apalagi tadi sampaikan mulai tumbuh kesadaran, ya, mulai tumbuh keyakinan untuk memasarkan bahwa produk-produk baja terutama plate ya bisa digunakan untuk membangun atau melakukan konstruksi bangunan maupun steel structure yang ada di Indonesia.
Jadi sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, saya Nur Fuad, saya join di Krakatau Posko sejak September 2023, jadi kurang lebih hampir 1 tahun. Saya bertugas di Commercial Director di Krakatau Posko. Nah memang saat ini kondisinya adalah kita banyak menghadapi serbuan dari produk dari luar, terutama dari Cina. Karena saat ini secara global produksi Cina memang over capacity, ya. Mereka punya kapasitas yang sangat besar. Sementara kita tahu bahwa saat ini demand untuk konstruksi, demand untuk manufacturing di sana sedang mengalami penurunan. Sehingga akses produksi ini dibuang ke negara lain, termasuk ke Amerika, ke Eropa dan negara-negara lainnya. Nah di Amerika dan Eropa mereka sudah pasang proteksi, sudah pasang limitasi terhadap produk Cina, sehingga sebagian itu lari ke pasar Asia Tenggara, terutama di Indonesia yang memang masih menjanjikan. Nah, sebelum masuk ke detail mengenai kapasitas kami, saat ini memang sedang upayakan untuk mereaktivasi berbagai macam proteksi di pasar dalam negeri. Ya. Kalau kita pilah, proteksi sendiri dibagi menjadi 2 macam, baik itu sifatnya tarif seperti bea masuk, kemudian safeguard, ya, anti dumping, ya, yang prosesnya itu kita tahu makan waktu bertahun-tahun, maupun yang sifatnya non tarif, ya, seperti SNI, kewajiban TKDN, gitu ya. Nah, satu proteksi yang saat ini mungkin belum kita kembangkan secara baik dan secara natural adalah mengembangkan ekosistem. Ya. Tadi Pak Budi menyampaikan kalau kita bisa mendorong pengembangan industri baja untuk kebutuhan konstruksi, itu yang harus kita create sebetulnya. Ya. Jadi kita harus ubah mindset di masyarakat kita melalui pemain konstruksi, konsultan. Kalau perlu sampai kita dorong ke merchant-merchantnya ini di pasar. Jadi kalau mau bikin bangunan, ya baja lah. Betul, Pak. Bahannya, ya bukan lagi bahan-bahan yang lain. Betul, Bapak. Karena dengan demikian itu akan mendrive kebutuhan untuk industri yang lebih hulu, baik itu CR maupun plate maupun HR. Akhirnya Krakatau Posko sebagai industri hulu juga akan senang dan terbantu. Tadi saya maksudkan, ya, meng-create pasar itu dalam arti misalkan orang punya budget, let's say, 200 juta mau bikin rumah atau bikin toko atau ruko, itu baja bahannya. Jadi nggak mesti standarisasi pakai hot former atau roll former, panjang misalnya harus 12 meter misalnya gitu. Nggak harus seperti itu. Jadi kebutuhannya berapa, nanti kita potong, kemudian difabrikasi, teman-teman ISSC punya, saya yakin, ya, sehingga merubah mindset dengan kita desain, kita laksanakan atau kita instalasi, kemudian kita selesaikan dalam waktu yang jauh lebih cepat. Tadi ngomongnya Pak Budi, ini terjadi nih Pak Puan. Jadi sekarang itu kita lagi bangun mall di Padang. Ya, tadinya ownernya itu menggunakan beton. Sebenarnya karena teman saya main motor, kita sering sunmori bareng. Saya bilang, Om, ini lebih murah pakai baja. Masa Bud? Katanya baja lebih mahal. Akhirnya saya pakai lah. Jadi kan kemarin kita platnya pakai dari Posko tuh, kurang lebih hampir 4.000 ton lebih, ya, mendekati 5.000 ton tuh kita pakai mall yang di Padang itu, ya. Dan kita menggunakan welded beam. Dan itu jauh lebih efisien, kita bisa mengefisien lebih dari 25% cost-nya daripada beton. Karena tadi kita membuatnya pakai welded beam. Itu pun desainnya masih desain konvensional, ya, belum pakai desain model PEB gitu. Nah itu kita lebih murah. Apalagi kalau nanti engineer kita ini, memang kita lagi di SSC itu lagi menggodok nih gitu loh kan gitu. Bagaimana desain kita ini menggunakan baja seperti yang dari negara sebelah itu kan pakai plat 570, Pak. Nah, untuk itu makanya kita senang sekali nih Posko untuk hadir di sini, ya kan? Karena kenapa mesti pakai plat 570? Karena nanti kita lebih efisien dari ketebalannya sendiri. Karena saya yang di Padang itu juga tetap pakainya SS 400, jadi masih agak tebal-tebal platnya. Nah, mungkin kalau pakai 570 itu bisa lebih efisien lagi. Nextnya memang ini jadi tugas kita di asosiasi ini, di ISSC, untuk bagaimana tadi kita bisa mendesain konstruksi baja yang kampanye bahwa dia lebih murah.
selama ini kan orang tahunya lebih mahal Pak Fuad, ya kan gitu. Terus kadang kita memang kewalahan mendapatkan plat yang banyak ya Pak, ya kan, kewalahan mendapatkan yang plat yang banyak. Tapi mungkin kan ini kan masalah kebutuhan dan produksi aja kan Pak. Mungkin kalau nanti posko kita banyak sudah kampanye bahwa bangunan-bangunan ini pakai baja, mungkin di sini posko yang sudah tahu demand-nya mana. Karena saya juga ada bikin tuh rumah perumahan saya itu pakai konstruksi baja, padahal lebih cepat dan efisien, gitu Pak Fuad. Ya, itu hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan kita eksplor lebih lanjut Pak Budi. Iya. Jadi kami untuk plate sendiri itu punya kapasitas 1,5 juta ton setahun. Ya. Nah saat ini kita memenuhi beberapa segmen. Yang pertama adalah segmen shipbuilding. Kita bekerja sama dengan Iperindo dan produsen kapal di Indonesia. Kemudian ada segmen heavy equipment, ya, dengan perusahaan-perusahaan alat berat di Indonesia. Kemudian ada segmen project dan konstruksi juga. Kemudian segmen yang lain juga yang kita layani. Nah, maksud saya dari total demand yang ada di Indonesia sebetulnya di shipbuilding awalnya merupakan andalan kami, ya. Tapi kami paham bahwa shipbuilding ini menghadapi tantangan yang besar, khususnya di pasar Batam, di mana di sana merupakan special economic zone, di mana tidak kena pajak, sehingga dari total kapasitas atau demand di sana kurang lebih 1,2 juta ton setahun, kami hanya jualan di sana kurang lebih 200 sampai 300 ribu ton setahun. Artinya masih jauh di bawah harapan kami. Sehingga produk ini sebagian dari plate ini kami ekspor jadinya dengan margin dan harga yang tidak sebaik kalau domestik. Saya punya harapan besar ya, kalau yang upaya ini saya lakukan tadi SSC tadi untuk mulai mengenalkan dan memasarkan konstruksi berbasis baja, di mana kita siapkan plate-nya, kemudian di welded, difabrikasi di workshop dari asosiasi SSC, kita punya optimisme nih, sehingga yang semula kita ekspor dengan harga dan margin yang kurang baik, ini bisa kita dorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak mungkin. Ya. Saat ini kami ekspor kurang lebih 30-40%, mungkin ekspor dan 10% saja ke depannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus tumbuh saat ini, gitu Pak Budi. Jadi gini ya, pemirsa, teman-teman semua. Tadi kenapa di Padang itu lebih efisien? Karena saya bikin WF 500, 600, 700 itu saya pakai welded beam. Dan itu saya bisa efisiensi 25% harganya. Ya kan? Timbang kita pakai hot roll. Memang hot roll kan yang gede-gede ini memang kita nggak ada. Artinya produk welded beam ini sebenarnya tidak mengganggu produksi teman-teman rantai pasok yang hot roll kan, karena kita yang 700 ke atas itu memang ini pakainya welded beam. Nah untuk high crash ini kan nanti juga pakainya yang beam gede-gede. Terakhir kemarin saya bikin di parkiran Taman Mini Pak, itu semua pakai welded beam Pak, 100% welded beam, karena beamnya nggak standar. Contoh dia pakainya 500 kali 400, karena kan hot rollnya memang tidak ada di Indonesia ini kan gitu. Jadi ini kita Pak Fuad, ya kan, kita lagi berkumpul nih, teman-teman ahli baja. Saya sedang mengumpulkan beberapa profesor ahli baja. Jadi saya akan buat perusahaan, yaitu konsultan khusus konstruksi baja. Jadi memang semuanya fokus di konstruksi baja. Itu saya lagi buat perusahaannya juga. Kita kumpulkan memang ahli-ahli yang memang hanya ngurusin baja saja. Karena saya sudah 30 tahun Pak ngurusin baja aja. Saya dari tahun 95 itu saya drafter, set manager, project manager, semua sudah, sampai saya punya perusahaan sendiri konstruksi baja. Nah sampai saat ini saya jadi ketua umum Indonesia Steel Constructor, karena memang saya hanya fokus di konstruksi baja. Nah berharap nanti, ya kan, karena kalau kita sudah jalan ke Cina kemana Pak, strukturnya itu sudah pakai baja dan lebih cepat memang. Yang saya buktikan aja lah, saya bikin mall lebih cepat, dan saya lihat di KN itu yang bangun hotel itu pakai konstruksi baja cepat sekali, ya kan. Nah, ini menjadi tantangan kita nih, ya kan, para rantai pasok dan desainer konstruksi baja ke depannya. Semua bangunan-bangunan ini kita menggunakan konstruksi baja, sehingga rantai pasok, produsen-produsen baja
plat yang ada di Indonesia ini, Krakatau Posko dan teman-teman yang lainnya itu bisa meningkat produktivitasnya ketika bangunan ini menggunakan konstruksi baja. Dan kita akan meminta kepada pemerintah, dan saya sudah ngomong beberapa bulan ini, untuk menstop, untuk menghentikan konstruksi baja jadi dari negara manapun. Sehingga ya kan, karena bahaya ketika konstruksi baja jadi ini masuk dari negara-negara lain itu, yang dirusak adalah rantai pasoknya. Yang rusak adalah tukang lasnya nggak dapat kerjaan, tukang setelnya nggak dapat, tukang catnya, produsen catnya, produsen gerindanya, banyak sekali yang dihancurkan kalau sampai terus-terus berlarut ini konstruksi baja jadi masuk ke. Tapi kita di sini berharap, ya kan, makanya kita teman-teman fabrikator, kita mengundang Posko sini berharap Posko bisa bekerja sama untuk memenuhi, ya kan, kebutuhan plat untuk kita bikin welded beam. Karena ketika itu di stop dari ini, kita juga harus bisa memproduksi kebutuhan dalam negeri. Makanya saya bilang, kata siapa baja kita lebih mahal, saya jamin kita lebih murah di Indonesia. Gitu Pak Puan. Ya, ini kami sangat senang dengan ide ini, dan kami sebagai industri hulu yang menyediakan bahan plate-nya itu sangat siap berkolaborasi. Memang ada pertanyaan, ya, kenapa Indonesia negara besar, consumption steel per kapitanya hanya di bawah 50 ton seorang setahun dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan Malaysia dan sebagainya. Ya karena tadi itu kita tidak bisa menerjemahkan, mengartikulasikan market demand di level industri atau industri konsumen akhir menjadi sesuatu yang bisa digunakan mereka secara cepat dan aplikatif. Ya, itu menjadi tantangan kita. Kita support itu, ya Pak Budi. Harapan kita, kalau itu kita lakukan, kita tidak lagi bertanya-tanya kepada pemerintah mana support yang diberikan. Tapi karena kita sudah bisa mengartikan sendiri, sehingga nanti kebutuhan itulah yang akan disiapkan oleh teman-teman industri hilir, teman fabrikasi seperti SSC ini. Kemudian kami siap support di belakangnya, sehingga otomatis itu akan juga sejalan dengan keinginan kita untuk menutup pasar impor terkait dengan produk akhir steel structure ini yang sangat merusak, seperti itu. Dan saya bilang, steel structure ini, konstruksi bajunya sangat cocok untuk di IKN. Kenapa? Karena IKN itu curah hujannya tinggi. Hampir tiap hari sana hujan. Tapi kalau konstruksinya pakai baja, itu tidak akan mengganggu schedule sebenarnya. Begitu. Jadi ini tugas kita semua nih, terutama para konsultan-konsultan, ya kan? Para yang, tapi sekarang sudah banyak tuh kok profesor-profesor konstruksi baja. Tinggal makanya ISSC ini adalah tempat kita berkumpul. Ini adalah masa depan kita bersama, bahwa kita harus berjaya tentang konstruksi baja di dalam negeri ini, gitu Pak. Dan bisnis ini adalah bisnis padat karya, ya kan gitu. Ya, ini penting ya Pak Budi dan teman-teman semua, karena negara kita ini terletak di cincin api, ya, di mana gempa itu sebenarnya terjadi tiap hari, cuman mungkin skalanya beda-beda dan tempatnya nyebar, mulai dari ujung Aceh sana sampai di Maluku sana, ya. Sehingga kita harus mulai bangun kesadaran, terutama yang high rise building, karena daerah rawan bencana dan tren bangunan ke depan pasti akan ke atas, ke vertikal, sehingga high rise building suatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu karena diletak di cincin api, ya, kita harus perkuat steel structure-nya. Kita kenalkan namanya seismic grade steel, yang itu akan tahan gempa. Ya. Baja ini merupakan baja khusus, di mana bisa menahan tekanan yang cukup besar sebelum terjadi deformasi, ya, secara engineering seperti itu. Kemudian jika dia bisa nahan getaran beberapa kali gempa. Jadi sering dari getaran pun juga nggak ada masalah. Sehingga ini yang sangat menguntungkan dari sisi ketahanan maupun keselamatan masyarakat yang akan tinggal di high rise building tersebut. Nah, ini kita siap berkolaborasi sebagai pensupport untuk baja ini dengan manufacturer, dengan fabrikasi itu, ya, dan termasuk juga nanti teman-teman SSC ini yang akan mengenal produk ini ke masyarakat. Kita sangat senang sekali gitu. Jangan kita ulang pengalaman buruk tahun 2004 di Aceh, ya. Kemudian tahun 2009 di Padang. Kemudian gempa di Lombok 2018. Kalau di Kobe dulu gempa dahsyat, ya, 95. Kemudian juga kejadian di patahan San Andreas di Amerika sana. Semua orang udah pakai itu, termasuk gempa Chili yang terakhir 2018.
Jadi orang udah pakai seismic grade steel. Dengan demikian itu akan meningkatkan keamanan untuk industri, properti terutama di high rise building. Gitu. Intinya ke depan semua bangunan pakai konstruksi baja. Mau cepat, mau murah, mau efisien, jangan lupa strukturnya pakai konstruksi baja. Salam ISSC.